Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, sebagian besar udara terkorosi, mengeluarkan bau amis yang tidak sedap. Racun hitam itu seperti danau kecil yang jatuh dari langit, menghantam Cukuangseng dan Culier. Wajah Cukuangseng menjadi serius, dan tangannya cepat berubah, mendorong kekuatan badai ruang semu hingga ekstrim, membentuk penghalang perak yang sangat kuat. Culier di samping tidak berani mengabaikannya. Dia menarik tangan gioknya dan untian cahaya biru es mekar, terus memperkuat lapisan es yang menutupi permukaan tubuhnya. Sejumlah besar racun jatuh dan tak lama kemudian tubuh Cukuangseng dan Culier tenggelam. Di atas tanah, lubang yang dalam terkorosi dan bau busuk keluar dari lubang tersebut, membuat orang merasa mual. Jauh di langit, ular piton raksasa melihat pemandangan ini dan segera mencicit dengan penuh semangat. Kedua manusia sialan ini akhirnya bisa diatasi olehnya. Sebelum ia bisa menyelesaikan pemikirannya, cahaya biru es tiba-tiba menyapu, membentuk semua cairan hitam menjadi kristal emas. Saat berikutnya, retakan terbuka di kristal es dan dua sosok perlahan keluar. Racun binatang ini memang menakutkan. Jika kakak tidak membekukannya, akan sangat sulit untuk mengatasinya, kata Culier sambil tersenyum. Mendengar ini, Culier tersenyum tipis. Dia melihat ke atas ke udara dan berkata, binatang ini sepertinya akan melarikan diri. Cukuangseng melihat sekeliling dan melihat ular piton roh raksasa telah berbalik, mencoba melarikan diri. Sepertinya racunnya telah kehilangan efeknya, yang membuatnya ketakutan. Hentikan, jangan biarkan dia lari. Cukuangseng menginjak tanah dan bergegas menuju ular piton roh raksasa. Melihat ini, tubuh halus Culier tersapu, lalu mengikuti dari belakang. Ada ekspresi ketakutan yang jelas pada pupil ular piton roh raksasa itu. Dan dengan kibasan ekornya yang besar, ia berlari menjauh ke kejauhan. Cukuangseng dan Culier mengikuti dari belakang, mendorong kecepatan mereka hingga ekstrim untuk mengejar ular piton raksasa. Mengapa binatang ini begitu cepat? Kata Cukuangseng dengan ekspresi jelek. Sekalipun mereka memaksa kecepatan hingga ekstrim, akan sangat sulit untuk mengejar dalam waktu singkat. Mendengar ini, mata Culier berbinar dan dia berkata, binatang ini terluka dan tidak bisa lari jauh. Selama kita terus mengejarnya, kita pasti bisa menangkapnya. Mendengar kata-kata ini, Culier hanya bisa tersenyum. Sekarang hanya ada cara seperti ini. Walaupun teknik tubuh hantu yang dipraktikkannya memiliki kemampuan berteleportasi, namun itu hanya bersifat sementara dan tidak dapat bertahan terlalu lama. Dalam setengah jam berikutnya, Cukuangseng dan kakaknya hanya mengikuti di belakang ular roh piton raksasa. Dan pemandangan sebesar itu tentu saja membuat khawatir banyak makhluk roh ganas di lembah binatang roh. Namun, ketika mereka melihat roh ular piton raksasa melarikan diri karena takut, mereka langsung menundukkan kepala dan tidak berani maju untuk membuat masalah. Karena satu-satunya jejak spiritualitas mereka bahwa kedua manusia yang tampak lemah ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka ganggu. Kecepatan binatang itu telah melambat, dan sepertinya dia tidak bisa bertahan lebih lama, kata Culier dengan ekspresi gembira. Cukuangseng mendongak dan menemukan bahwa kecepatan ular piton raksasa telah melambat sepertiganya. Ular piton raksasa mendesis dan mengaum ke aliran gunung di bawah. Tidak, binatang ini sepertinya meminta sesuatu. Ekspresi Cukuangseng berubah. Mendengar ini, Culier tampak terkejut.
Mungkinkah binatang ini punya teman? Cukuang Seng menutup matanya dan indera spiritualnya menyebar, mencakup radius beberapa mil. Setelah beberapa saat, matanya tiba-tiba terbuka dan dia mengarahkan pandangan ke bawah, berkata dengan suara yang dalam, "Binatang ini memang memiliki teman." "Seberapa kuat dia?" Cukuang Seng berkata dengan ekspresi serius. "Seharusnya sudah mencapai puncaknya." Julier tampak terkejut. "Bukan itu setara dengan manusia praktisi tuding tingkat ke-7? Ini akan menjadi rumit sekarang." Wajah cantiknya menjadi serius. Seekor ular piton roh raksasa yang terluka, ditambah rekannya yang telah tumbuh hingga puncaknya, akan menjadi sangat sulit untuk dihadapi. Mendengar ini, Julier menyeringai, kilatan panas melintas jauh di matanya. Bukankah dia datang ke lembah binatang roh hanya untuk mencari binatang roh yang kuat untuk digunakan sebagai binatang panggilannya? Meskipun situasi di depan mereka sulit, namun hal itu tidak di luar kendali kedua saudara itu. Saat mereka berdua sedang berdiskusi, sebuah bukit tiba-tiba runtuh dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya berhamburan, menyebabkan kehancuran yang berantakan dalam jarak ratusan kaki. Cukuang Seng langsung terkejut dan buru-buru melihat ke bawah, melihat seekor ular piton raksasa yang panjangnya puluhan kaki naik ke langit. Ini adalah ular piton roh raksasa berwarna hitam pekat dan seluruh tubuhnya lebih gelap dari yang sebelumnya. Satu garis lebih gelap dari yang lain. Ular piton raksasa gelap terus melontar, seolah-olah menyampaikan pesan kepada ular piton roh raksasa. Setelah beberapa saat, ular roh piton raksasa gelap menoleh menatap Cukuang Seng. Dengan sepasang mata segitiga, mengungkapkan niat membunuh yang sangat dingin. Dua manusia lemah di hadapanku ini berani menyakiti binatang dari rasku. Mereka benar-benar mencari kematian. Dalam kemarahannya, ia mengayunkan ekor yang besar dan kekuatan dahsyat tercurah. Udara langsung dikompresi untuk membentuk bom udara besar, diledakkan ke arah Cukuang Seng. Ekspresi Cukuang Seng langsung berubah. Tubuhnya sedikit bergetar, lalu menghilang dari tempatnya. Bom udara meledak, langsung menghancurkan bayangan yang ditinggalkannya menjadi pecahan-pecahan di seluruh langit. Dan gelombang udara yang dahsyat menyapu seperti air pasang. "Binatang yang sangat kuat," kata Cukuang Seng dengan kaget. Kemudian dia menoleh ke arah kakaknya dan melihat tatapan serius di matanya. Piton spiritual raksasa yang telah tumbuh hingga puncaknya ini memang beberapa kali lebih menakutkan. "Aku akan merawat binatang ini. Saudari, kamu tangani yang terluka." Cukuang Seng menatap ular piton roh raksasa hitam gelap, berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini, Julier mengangguk dan berkata, "Saya akan menaklukkan ular piton roh raksasa yang terluka itu sesegera mungkin dan kemudian datang untuk membantu Anda." Setelah mendengar ini, Cukuang Seng tidak banyak bicara. Tetapi telapak kakinya meledak ke udara dan tubuhnya melesat seperti anak panah. 8 matahari kaca muncul. Dia berteriak dan cahaya glasir berwarna menyilaukan mengembun, berubah menjadi 8 matahari kaca. Dia meninju udara meledak dan gelombang udara yang dahsyat bergulung menuju ular piton roh raksasa hitam gelap. Roh ular piton raksasa itu meraung, mengayunkan ekornya dan bergegas keluar dengan tubuh besarnya, mencoba menggigit Cukuang Seng. Melihatnya seperti ini, ia bersiap untuk menelan ke dalam perutnya. "Kamu ingin memakanku, tetapi nafsu makanmu tidak cukup buat." Cukuang Seng mencibir dan matahari kaca 8 putaran di permukaan tinjunya meningkat dengan cepat. Dan akhirnya menghantam kepala ular piton raksasa itu dengan keras.
Gelombang udara yang dahsyat melonjak seperti gelombang pasang, mengguncang pegunungan dan hutan di bawahnya. Melihat ini, Julier juga bergegas keluar dengan tubuh halusnya, bergegas menuju ular piton raksasa lainnya yang terluka. Untuk sesaat, gelombang kejut yang dahsyat menyapu, menyebabkan semua makhluk roh dalam jarak beberapa mil melarikan diri ketakutan. Tubuh besar ular piton roh raksasa hitam pekat itu jatuh seperti gunung, membawa bayangan besar yang bergemuruh. Energi ganas menyapu, dan pohon-pohon kuno di bawahnya langsung hancur menjadi bubuk. Bahkan di tanah yang berjauhan, ada retakan selebar 10 kaki yang terus menyebar ke sekeliling. Merasakan angin kencang, Chu Guangsheng mengepalkan telapak tangannya, dan pedang besi hitam berat muncul. Dia menggenggam telapak tangannya dan menembakkan 8 putaran kaca matahari yang menyilaukan langsung menuju ke tubuh pedang. Dalam sekejap, auman naga mengguncang langit dan bergema di seluruh langit. Saat berikutnya, Chu Guangsheng mengangkat kepalanya, lalu melihat ke gunung yang jauh. Dia menginjak udara dan bergegas ke atas. Memegang gagang pedang erat-erat, matanya bersinar tajam. Dan dia langsung menyerang ular piton raksasa hitam dengan pedangnya. Keduanya bertabrakan, dan gelombang kejut yang terlihat dengan mata telanjang tersapu. Cahaya kaca yang menyilaukan muncul dari pedang berat itu, menghadapi semua kekuatan ganas dari ular piton roh raksasa. Penampilannya terlihat sangat mengejutkan. Ular piton raksasa gelap terus mendesis. Ia menatap Chu Guangsheng dengan mata dinginnya penuh kemarahan. Saat berikutnya dia mengayunkan ekornya, membawa kekuatan yang luar biasa menyapu ke pinggang Chu Guangsheng. 10.000 Buddha bersatu. Ekspresi Chu Guangsheng tetap tidak berubah. Kekuatan spiritual yang kuat meledak dan langsung berubah menjadi patung Buddha emas besar. Saat berikutnya, gelombang suara kemasan mengalir keluar seperti semburan gunung, menghantam ekor raksasa itu. Energi yang luar biasa menyebar seperti api, membuat sosok Chu Guangsheng terbang mundur, dan akhirnya dia jatuh ke puncak gunung. Batu-batu besar berguling, asap dan debu membumbung, dan sosok tubuh naik ke langit dengan tumpukan batu. Chu Guangsheng berdiri di langit, telapak tangannya sedikit gemetar, dan tetesan darah merah cerah terus berjatuhan. Kekuatan binatang ini jauh lebih kuat dari milikku. Dia menggenggam pedang telapak tangannya yang berlumuran darah, memandang ular piton raksasa dan ekspresi muram. Pada saat ini, ular piton raksasa menatap kemenangan tersebut dan menyerang ke arahnya lagi. Kamu benar-benar berpikir bisa mengambil keuntungan dariku. Kau pikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu? Chu Guangsheng mendengus dingin. Dia menyingkirkan pedang besi hitam yang berat, dan kemudian tangannya berubah seperti angin, memberi bayangan di dalam udara. Kekuatan ruang yang kaya keluar dari tubuhnya, dan dengan cepat berkumpul di langit. Hukuman kematian membelah surga. Dia melangkah maju, menggunakan tangannya sebagai pisau dan menebasnya di depan. Sebuah pedang hitam gelap membelah langit, menebas ke arah ular piton raksasa yang menyerang dengan kecepatan kilat. Saat berikutnya, pedang hitam menebas isi ular piton roh raksasa. Dalam sekejap, kekuatan tajam berkobar, membuat retakan pada sisik besi dingin. Dan darah merah tua menyembur keluar dari tumpukan tumpah dan tumpah ke tanah. Ular piton raksasa itu kesakitan dan langsung menjadi marah. Ia membuka sepasang mata merah dan mengibaskan ekor raksasanya ke bawah. Pedang hitam gelap itu bergetar, dan setelah menahan puluhan ledakan dari ular piton raksasa, pedang itu akhirnya hancur. Tapi pada saat ini, pedang hitam pekat lainnya datang
Kecepatannya lebih cepat sehingga hanya cahaya hitam yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Ular piton raksasa itu meringkik dan segera melarikan diri ke depan. Dalam sekejap, gelombang kejut yang dahsyat terus mengamuk tinggi di langit. Pada saat yang sama, pertempuran antara Culir dan ular piton raksasa lainnya yang terluka juga semakin sengit. Namun, karena ular piton raksasa telah terluka parah, meskipun dia mencoba yang terbaik untuk melawan, dia tetap terpaksa mundur. Dilihat dari penampilannya, tidak butuh waktu lama bagi Culier untuk menaklukkannya. Tahta ilahi 9 segel muncul, teriakan rendah bergema di seluruh langit pada saat ini. Dan saat suara Cukuang Seng jatuh, cahaya ungu kemasan terang terus mengembun di langit, dan akhirnya berubah menjadi tahta keungu kemasan. Tubuh Cukuang Seng bergerak dan dia muncul di singgasana dewa. Pupil ungu kemasannya memandang ular piton roh raksasa, memancarkan keagungan yang tak ada habisnya. Meskipun ular piton roh raksasa ini kuat, kecerdasan spiritualnya terbatas. Dibandingkan dengan orang kuat di alam 9 kuali tingkat 7, masih ada beberapa kekurangan. Jadi, dengan kekuatan mentalnya saat ini, dia cukup untuk menaklukkannya. Begitu dia memikirkan hal ini, tangannya berubah seperti ini, dan cahaya terang mengalir turun, menyatu menjadi sungai ungu kemasan dan melesat melintasi langit. Melihat sungai ungu kemasan, roh ular piton raksasa juga merasakan bahaya. Ia segera membuka mulut dan menyemburkan aliran racun hitam. Kemanapun racun itu lewat, sebagian besar udara akan terkorosi. Dan bau amis yang tidak sedap memenuhi udara, menyebabkan pepohonan dalam jarak ratusan kaki secara bertahap menjadi layu. Jelas sekali, racun yang dimutahkan oleh ular piton roh raksasa ini jauh lebih mengerikan dari yang sebelumnya. Racunnya melesat melintasi langit, dan akhirnya bertabrakan dengan semburan ungu keemasan. Dua kekuatan yang sangat berbeda sedang mengikis satu sama lain, dan udara di sekitarnya langsung meledak, memicu gelombang udara yang sangat dahsyat. Namun, dalam kontroversi ini, racun ular piton raksasa secara bertahap berada di atas angin, menunjukkan tanda-tanda menekan aliran ungu keemasan. Melihat pemandangan ini, roh ular piton raksasa itu langsung meringkik beberapa kali, membuka mulutnya dan mengeluarkan beberapa racun bisa. Semburan ungu kemasan bergetar menunjukkan tanda-tanda akan pecah. Mata ular piton roh raksasa itu segera menunjukkan kegembiraan. Manusia yang penuh kebencian ini akhirnya tidak mampu menahannya lagi. Namun, ekspresi Cukuang Seng tetap tidak berubah. Dia meletakkan telapak tangannya di sandaran tangan emas ungu dan melihat ke bawah ke semburan ungu kemasan yang akan meledak. Buka segelnya, dia berteriak pelan, dan tanda berbentuk berlian tiba-tiba naik ke langit dari singgasana. Dalam sekejap ukurannya menjadi 1 kaki. Saat berikutnya, Cukuang Seng mengetuk tanda berbentuk berlian dan di dengan telapak tangannya. Dan tanda tersebut segera bergegas turun dan bergabung dalam aliran ungu kemasan di bawah. Aliran ungu kemasan melonjak dan ukurannya dengan cepat meningkat beberapa kali lipat. Dalam sekejap, mata racun itu ditekan secara bergantian. Cukuang Seng mengarahkan telapak tangannya ke racun itu dan tiba-tiba mengebalkannya. Semburan ungu kemasan meletus seketika, melonjak seperti gelombang besar, langsung menghancurkan racun hitam. Cairan hitam memercik ke seluruh langit, dan segala sesuatu yang tersentuh dengannya, apakah itu batu ataupun pohon, berubah menjadi genangan cairan hitam di tempat dan langsung terkorosi seluruhnya. Melihat ini, ular piton raksasa itu terkejut.
Manusia yang tampak lemah Isis justru meledakkan racunnya. Terima kasih.